Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah lagi cerah, diberi kita kesempatan untuk melakukan kegiatan kita seperti biasanya, yaitu kita akan melanjutkan penyemprotan kita yang kesekian kalinya. Oke bro, jadi kali ini kita akan melakukan penyemprotan yang ke-9 kalinya, tepatnya pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 kita akan melakukan penyemprotan yang ke-9. Oke bro, atau lebih lengkapnya lagi, tepatnya melon kita yang sudah berusia 31 hari setelah tanam. Setelah tanamnya dari biji ya bro. Jadi bagi yang baru mengikuti video ini, silahkan cek video sebelumnya supaya lebih paham lagi. Oke bro, jadi sebelum kita melakukan penyemprotan, kita lihat sejenak melon kita yang sudah berusia 31 hari setelah tanam. Oke bro, jadi seperti ini keadaan melon kita sekarang. Oke, hujan di tempat saya seperti saya bilang kemarin memang lagi parah-parahnya bro. Sudah 20 hari lebih hujan terus menerus tiada henti. Baru pagi ini kita bisa melakukan penyemprotan. Nah, walaupun bisa pagi hari ini, tapi masih saja mendung bro. Seperti terlihat nih, masih mendung-mendung. Tapi alhamdulillah kita syukuri saja. Yang penting kita bisa melakukan kegiatan kita untuk merawat tanaman melon kita. Oke bro, jadi ikuti saja apa-apa saja kegiatan kita di kebun untuk khususnya untuk perawatan tanaman melon kita ini. Jadi yang jelek-jeleknya buang saja bro, yang baiknya ambil semua, yang gagalnya biar sama saya, yang terbaiknya untuk penonton sekalian. Oke, jadi seperti ini keadaan melon kita yang sudah berusia 31 hari setelah tanam. Ada yang kecil seperti ini nih, ada yang sudah besar atau yang sempurna seperti ini. Oke, jadi kita yang penting berusaha bro. Kita memang lagi perawatan ekstrim lahan melon, lahan bekas melon, ditanam melon lagi, terus pas pula lagi musim penghujan yang lagi ekstrim. Jadi lengkap penderitaan tanaman kita bro, cukup lengkap sekali. Lahan bekas melon, ditanam melon, terus di musim penghujan. Padahal bibit yang kita tanam ini bibit direkomendasikan di musim kemarau, seperti Golden Alisa ataupun Golden Kinanti rekomendasi di musim kemarau, tapi kita nanamnya di musim penghujan. Bisa penonton sekalian untuk berpikir ataupun mewanti-wanti untuk keadaan seperti itu. Nah, ini contohnya di musim penghujan. Padahal bibit yang direkomendasikan dari pabrikan Cempaka Merah ataupun dari Golden Kinanti itu di musim kemarau. Oke bro, jelas? Jadi yang gagalnya biar sama saya, yang terbaiknya untuk penonton sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses untuk kedepannya. Oke bro, jadi ini yang sempurnanya seperti ini dia. Ini yang sempurna, yang bagus. Jadi yang kurang sempurna seperti ini, baru naik, pucuknya masih muda kecil. Nah, baru muncul dia. Karena itu tadi cahaya matahari agak jarang kita temukan, udah 20 hari lebih ini. Walaupun ada kadang cuma sejam, habis itu hujan terus. Tadi malam hujan nih, daunnya masih basah, terlihat. Sampai pagi tadi jam setengah 7 baru masih hujan. Jadi kita syukuri saja, mungkin mudah-mudahan ada mujizat bro. Ini bukannya tanaman kita nggak mau naik, tapi karena cuaca seperti itu ekstrim sekali. Tapi alhamdulillahnya yang layu bakteri ataupun layu fusarium masih belum ada, masih terjaga. Yang ada masalah seperti bercak daun daripada melon itu sendiri yang kena jamur. Sekarang kita akan mengendalikan penyakit jamur pada tanaman melon kita yang disebabkan jamur dan juga disebabkan oleh bakteri.
Jadi apa-apa saja pestisida yang kita gunakan, mari kita lihat bro bersama. Jadi pestisida yang kita gunakan yaitu, oke, kita lihat dulu. Jadi seperti ini bro. Pestisida yang kita gunakan kali ini ialah yang pertama yaitu Stadium. Ini bahan aktif abamectin untuk mengendalikan kutu-kutuan ataupun yang hama kecil, hama trip, kutu daun, hama putih palsu gitu kan. Jadi ini abamectin untuk mengendalikan keriting pada tanaman melon kita. Oke, ini pencegahan ataupun mengobati. Terus yang kedua fungisida yang kita gunakan, nih merek dagang Benlock yang bahan aktifnya Benomil. Ini terbalik mereknya bro, maaf. Nah inilah fungsi dari Benlock itu, yaitu fungsinya mencegah atau mengatasi penyebaran dari penyakit jamur yang disebabkan jamur dan juga disebabkan oleh bakteri. Oke, jadi ini jamur lengkap, fungisida lengkap yang bisa mengendalikan penyakit jamur dan juga penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oke, ini Benomil 50%. Terus yang terakhir sendiri seperti biasa Spreader penembus perekat perata, ini dari merek dagang DGW. Ini tidak boleh kita tinggalkan walaupun musim penghujan dan juga musim panas. Oke, saya ulangi lagi. Pestisida yang kita gunakan kali ini pada penyemprotan yang ke-9, tepatnya melon kita 31 hari setelah tanam, kita menggunakan bahan aktif abamectin 10 ml, masih dosis rendah ya bro, 10 ml. Terus yang kedua yaitu fungisida yang berbahan aktif Benomil. Ini kita gunakan 1 sendok makan penuh, 1 sendok makan penuh ya bro. Seperti ini. Ini 1 sendok makan penuh sepenuhnya sampai jatuh. Oke. Terus yang ketiga terakhir sendiri itu Spreader, ini penembus untuk memperkuat pestisida kita, cara kerja pestisida kita. Jadi saya ulangi lagi supaya paham. Pestisida yang kita gunakan kali ini pada penyemprotan yang ke-9, tepatnya melon kita sudah 31 hari setelah tanam, kita gunakan yaitu bahan aktif abamectin 10 ml. Nih, ini untuk pencegahan keriting ataupun mengobati keriting. Ini dia yang merek dagangnya Stadium. Bisa penonton silam menggunakan merek dagang lain, terserah, yang penting bahan aktif abamectin. Oke. Terus yang kedua yaitu fungisida Benlock. Ini yang sangat saya rekomendasikan di musim penghujan. Selain dari Mancozeb, ini rollingannya yang sifat sistemik. Oke, ini kita gunakan 1 sendok makan penuh. Oke. Terus yang terakhir sendiri yaitu Spreader. Oke bro, jadi kita akan bahas yang ini Benomil ini nanti. Setelah kita campurkan Stadium ini 10 ml, Benlock 1 sendok makan, Spreader 10 ml, kita masukkan dalam ember, kita aduk, terus kita masukkan dalam tangki seperti itu yang berkapasitas 15 atau 16 liter air, terserah mau tangki solo atau apa, yang penting untuk satu tangki 15 atau 16 liter air. Kita berikan yang ini 10 ml Stadium, ini 1 sendok makan penuh, yang Spreader ini 10 ml. Jadi setelah kita aduk rata, tercampur, baru kita semprotkan ke tanaman kita. Oke, seperti itu. Jadi jelasnya, udah jelas ya bro. Jadi kita akan bahas ini, kenapa kita gunakan Benlock ini. Karena Benlock ini yang berbahan aktif Benomil ini sangat saya rekomendasikan untuk mengendalikan penyakit jamur sekaligus dan juga penyakit bakteri. Jadi fungsi Benomil ini yaitu dua fungsi, bisa untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan juga penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi jelas bro. Inilah fungisida terbaik menurut saya untuk mengendalikan jamur dan juga bakteri. Kalau seandainya ada juga jamur, ya penyakit disebabkan oleh jamur, gunakan Benomil. Dan juga disebabkan oleh bakteri, gunakanlah Benomil, karena ini dua cara kerja. Oke, ini cukup lengkap. Jadi ini kalau seandainya tidak ada atau pertanyaan terdekat di tempat penonton sekalian, bisa dicek di online shop. Oke. Ini sangat bagus untuk rollingan dari bahan aktif Mancozeb, contohnya Ditan ataupun Manzate ataupun yang lain. Ini contoh cocok sekali untuk musim penghujan yang dua fungsi cara kerja. Oke, jelas bro.
Jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Oke bro, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.